Selamat siang, kembali di mata kuliah kewirausahaan. Saya dosen Anda, Yuli. Kita akan melanjutkan dari video yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai definisi-definisi, berbagai macam kata, terutama 3 konsep, aset, liabilities, dan modal yang merupakan komponen dari laporan keuangan. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi laporan keuangan. Nah, fungsi laporan keuangan ini berfungsi agak berbeda tergantung dari sisi persepsi orang tersebut. Saya memberikan contoh, semua mahasiswa saya akademi keperawatan, contohnya adalah laporan kesehatan satu pasien. Nah, laporan kesehatan satu pasien ini bagi pasien itu sendiri untuk melihat kondisi kesehatan dan mengevaluasi mungkin gaya hidupnya. Bagi seorang dokter, laporan kesehatan pasien tersebut merupakan bagian dari sejarah kesehatan pasien tersebut dan akan menjadi pedoman bagi dokter tersebut untuk mengambil treatment selanjutnya bagi pasien tersebut. Nah, bagi keluarga pasien mungkin laporan kesehatan ini menjadi evaluasi dalam bagaimana mereka memanage pasien tersebut di rumah. Ya, jadi laporan kesehatan pasien itu fungsinya agak berbeda ketika dilihat oleh orang yang berbeda. Kenapa? Karena mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, begitu juga dengan fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan bisa berfungsi agak sedikit berbeda antara pemilik perusahaan dan mungkin manajemen perusahaan, juga yang dilihat oleh pemerintah, juga masyarakat umum. Mari kita belajar mengenai fungsi laporan keuangan dari berbagai macam persepsi ini. Kita mulai? Bagi pemilik perusahaan, fungsi laporan keuangan adalah alat evaluasi kinerja manajemen perusahaan. Jadi pemilik perusahaan ketika mereka melihat laporan keuangan, mereka lihat, oh ternyata perusahaan saya dimanage dengan baik oleh manajemen perusahaan. Atau saya rasa saya tidak puas dengan kondisi keuangan saat ini. Berdasarkan dari laporan keuangan, saya merasa bahwa perusahaan saya seharusnya bisa lebih. Nah, saya tidak puas. Nah, itu merupakan alat evaluasi. Salah satu data yang diterima oleh pemilik perusahaan dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan ini juga dapat berfungsi sebagai informasi mengenai perusahaan. Tadi juga sudah sempat di-mention ya. Sebagai informasi mengenai nilai saham yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Juga untuk menjadi pedoman di dalam membuat kebijakan perusahaan. Jadi jika mau membuat kebijakan tertentu, dilihat, oh dengan kondisi yang digambarkan melalui laporan keuangan, maka saya bermaksud atau kami bermaksud untuk mengusulkan kebijakan baru bagi perusahaan. Fungsi laporan keuangan bagi manajemen perusahaan adalah sebagai alat penilaian kinerja dan kontrol internal di dalam kegiatan audit internal. Jadi dari manajemen itu tindakan reflektif di mana mereka melihat, berdasarkan laporan keuangan ini kita labanya meningkat. Wah, apakah yang dilakukan baik? Mungkin oleh marketing, oleh bagian penjualan, mungkin bagian stok, produksi apa. Jadi semuanya itu merupakan tindakan reflektif. Mereka menilai kinerja mereka sendiri dan kontrol internal dalam kegiatan audit internal. Fungsi selanjutnya, laporan keuangan bagi manajemen perusahaan adalah sebagai standar transparansi. Transparan, segala transaksi terekam di dalam laporan keuangan. Selanjutnya fungsinya juga adalah sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan dan pedoman dalam perencanaan manajemen perusahaan. Nah, dalam mengambil keputusan mereka melihat laporan keuangan dulu, kondisi keuangannya seperti apa. Jika ingin melakukan investasi lebih besar, mungkin mereka harus melihat dulu level tingkat investasinya berapa, returnnya tahun lalu berapa, apakah investasi ini merupakan suatu kebijakan yang bijak. Dan juga pedoman dalam perencanaan manajemen perusahaan. Kedepannya rencananya tahun ke depan setelah laporan keuangan ini selesai, kita merencanakannya apa lagi? Gitu. Bukti tertulis juga berfungsi sebagai bukti tertulis akan kegiatan perusahaan dan laporan keuangan adalah bentuk pelaporan kepada pemilik saham. Jadi di manajemen perusahaan ternyata secara internal laporan keuangan itu memang fungsinya sangat banyak. Lanjutnya,
Nah, bagi kreditor, kreditor ini adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, bagi kreditor, laporan keuangan ini merupakan alat untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam mendanai seluruh kegiatan. Ketika laporan keuangan dilihat, oh asetnya ternyata besar, hutang, liabilities dan liabilitiesnya nggak terlalu banyak, kelihatannya perusahaannya bagus dengan keuangan yang bagus. Laporan arus kasnya, oh iya dia punya kas kok, dia punya harta yang banyak. Jadi kita kasih pinjaman aja, misalnya seperti itu ya. Dan juga laporan keuangan ini menjadi acuan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dalam pemberian pinjaman. Selain itu, laporan keuangan perusahaan juga menjadi acuan pertimbangan dalam memberikan jumlah pinjaman dan jaminan aset. Perusahaan yang cenderung laporan keuangannya bagus dan sehat tentunya mendapat jumlah pinjaman yang lebih besar. Ya. Itu fungsinya bagi kreditor. Nah, selanjutnya bagi pemerintah. Oh, bagi pemerintah laporan keuangan itu untuk apa sih? Laporan keuangan suatu perusahaan ya. Jadi, bagi pemerintah laporan keuangan itu adalah alat untuk menentukan pendapatan pajak. Ya, karena pendapatan pajak itu dinilai kan dari pendapatan perusahaan, pendapatan bersih perusahaan, berapa persen yang kena pajak tergantung dari tergantung dari kegiatan usahanya. Ada yang PPh pasal berapa gitu ya, nanti bisa kita bahas secara terpisah. Nah, pengendalian bagi pemerintah, laporan keuangan yang dilaporkan ini merupakan pengendalian di dalam penggunaan sumber daya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perusahaan itu nggak hanya peraturan undang-undang, hanya undang-undang mendirikan perusahaan, tapi kan ada undang-undang tenaga kerja, kesehatan, semuanya ada dalam situ. Jadi di situ pemerintah akan melihat dari laporan keuangan bagaimana perusahaan menggunakan sumber dayanya yang mereka punya. Selain itu, fungsi laporan keuangan bagi pemerintah adalah sebagai data penyusunan statistik pendapatan daerah dan nasional. Nah, bagi masyarakat umum, bagi kita nih, laporan keuangan perusahaan itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Kita sebagai publik, kita melakukan pengendalian transparansi perusahaan yang sudah go publik. Perusahaan yang sudah go publik itu berarti yang sahamnya bisa kita beli sebagai masyarakat umum. Kita bisa membeli dan kita bisa menjadi bagian di dalam perusahaan tersebut. Bagi kita, laporan keuangan itu kalau kita baca bisa menjadi pertimbangan bagi kita yang mencari kerja. Kita mau misalnya kerja di perusahaan yang baik tentunya, di mana kita bisa mungkin bekerja. Ada yang senang tuh orang senang kerjanya long term, jangka panjang. Mungkin bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaannya, perusahaan dalam kondisi sehat kah apa, atau ada seorang pekerja yang senang dengan tantangan, senang bekerja di perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ya nggak tahu. Kalau saya sih nyari kerja aja sebenarnya. Tapi mungkin itu bisa pertimbangan bagi yang pencari kerja ya. Nah, pertimbangan bagi pembeli saham. Kalau mau beli saham suatu perusahaan, tentunya kita mau beli kan kita mau investasi. Kita mengharapkan tentunya dividen. Nah, kita pilihlah perusahaan yang di dalam laporan keuangannya itu kuat. Nah, pertimbangan juga bagi pengajuan dana CSR. CSR itu adalah dana yang dialokasikan oleh perusahaan dari laba mereka untuk kebaikan bagi masyarakat. Ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dalam video ini sudah saya bahas. Selanjutnya kita akan satu video akan menjelaskan mengenai neraca, laporan arus neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan. Nah, mungkin video berikutnya akan lebih panjang. Jadi adik-adik, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di komen dan silahkan di subscribe. Thank you.